Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah fitur baru dari Google yang tersedia di Google Doc maupun di Google Spreadsheet, yaitu fitur Smart Keep, Timeline, dan Preview Tables. Nah, kita ketahui dulu apa itu fitur Smart Keep. Fitur Smart Keep itu tersedia di Google Doc dan Google Spreadsheet. Itu fungsinya untuk memperluas data sehingga bisa menampilkan lebih banyak informasi. Jadi dia ada cuplikan, ya. Cuplikan ini seperti ini cuplikan. Cuplikan yang kita bisa insert atau sisipkan di Google Sheet yang diperluas untuk menampilkan lebih banyak informasi. Nah, kemudian timeline itu apa? Timeline itu adalah lini masa. Seperti ini, lini masa. Jadi kita bisa melihat progres kegiatan ini dilangsungkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini namanya lini masa. Kemudian ada yang namanya fitur Preview Tables. Seperti ini namanya. Ini sebuah template ya, template dari Smart Keep yang sudah disediakan oleh Google Spreadsheet. Jadi kita bisa memilih ya seperti ini. Nah, tempat-tempat yang inilah namanya Smart Keep ya. Ini ada template-nya. Ini namanya Preview Tables ya. Nah, di manakah posisi daripada fitur Smart Keep, Timeline, dan Preview Tables? Fitur Smart Keep itu ada di fungsi menu Insert. Dia ada di sini, Smart Keep. Itu kita bisa men-tag email orang berdasarkan emailnya, email Gmail-nya, kemudian filenya, kalender kegiatan, kemudian tempatnya berupa Google Map ya, finance, dan rating itu kualitas pekerjaan. Ini bisa kita gunakan untuk jika kita berkolaborasi bekerja dalam tim. Kemudian timeline itu ada di sini juga, di insert. Ya. Kemudian untuk tables itu ini preview tables ya juga sama di insert juga ada. Dia itu adalah template dari Smart Keep itu sendiri. Jadi dia disediakan berupa tables yang kita bisa pergunakan untuk bekerja secara cepat. Nah, itu perkenalan dari Smart Keep. Kemudian bagaimana cara kita membuat Smart Keep? Sebenarnya untuk memanggil Smart Keep itu ada dua cara. Dengan menggunakan tombol insert atau sisipkan di sini, atau dengan menggunakan di keyboard itu di bagian angka 2 itu ada add. Nah, ini kita bisa men-tag orang seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa memberikan mencarikan file dokumen ya, bisa sheet, bisa Google Doc, Google Slide, apapun dia bisa disematkan di sini. Dia sematkannya nanti tidak berupa link ya, tapi berupa judul daripada file itu seperti ini. Nah, judul. Kemudian kita bisa menambahkan tanggal, kalender kegiatan, kemudian tabel, drop down, oke, kemudian rating. Kemudian juga kita bisa menambahkan emoji. Nah, bagaimana cara membuat atau menggunakan Smart Keep, Timeline, dan Preview Tables ini sebagai berikut. Pertama, kita buka spreadsheet, kita isi judul di sini, latihan Smart Keep. Ya, latihan Smart Keep. Kita buat aja data seperti yang ada di sini, nama kegiatan, anggota, oke seperti ini. Kita buat dari ini dulu, nama kegiatan. Kemudian lanjut ke anggota. Kemudian ke tanggal mulai. Tanggal selesai. Kemudian lanjut tempat. Kemudian file, ya ini berupa file yang dikerjakan ya. Kemudian rating kualitas kerja. Kemudian kehadiran. Nah, dan lanjut prioritas. Nah, untuk mempercantik tabel ini, di sel ini kita labur ya, seberapa besar tabel yang kita akan gunakan, kita labur selnya. Kemudian kita percantik tabelnya dengan dua cara yang sama saja caranya. Yang pertama kita klik format. Nah, di sini ada namanya conditional formatting. Atau di bagian ini juga bisa. Di sini di fill color sini diklik, nanti akan sama juga conditional formatting, sama saja. Saya pakai yang ini, format, kemudian conditional formatting. Nanti akan muncul seperti ini.
Oke, colornya, tapi saya pakai yang ini ya. Kita pakai format, tapi kita pakai yang alternating colors saja ya, alternating colors supaya sama dengan yang ini. Jadi saya pakai format. Oke, kemudian alternating colors. Sudah klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih stylenya karena saya punya header, saya pilih header. Kalau ada footernya, klik. Tapi header itu ini namanya. Ya, data-data di atas ini data. Kemudian saya pilih yang ini. Nah, stylenya itu bisa rubah untuk header warnanya apa. Ini bisa kita pilih. Terlalu gelap ya, jadi kita sesuaikan aja. Oke, saya pilih aja yang ini. Kemudian colornya, kalau sudah, klik done. Nah, supaya kelihatan tabel, supaya jelas, kita klik tabels, bordernya, kita klik all borders. Nah, selanjutnya kita mengisi data. Contohnya di sini adalah saya melaksanakan rapat ya, rapat Chromebook. Chromebook itu di BPMP Bali. Rapat Chromebook. Nah, saya akan men-tag anggota-anggota saya yang terlibat dengan cara memanggil, yaitu bisa gunakan insert, smartchip, people, ya. Saya panggil yang pertama saya, kemudian kita koma, kemudian kita pakai add aja boleh, add. Nah, kemudian kita klik yang lain, kita pakai add, sebanyak tim kita yang kita ajak kerja, ya. Yang sebanyak tim yang kita ajak kerja. Oke, kita enter, nanti akan keluar seperti ini. Nah, kita biar kelihatan, kita pakai yang ini. Nah, vertical line ini, kita pakai yang ini. Nanti akan kelihatan seperti ini. Nah, timnya ya. Nah, ini juga kita bisa. Nah, kelihatan seperti ini. Ya, kita gunakan ini vertical line sama text cropping. Jadi, kita akan kelihatan siapa aja anggota yang kita libatkan di sini. Tanggal mulai, saya ubah format ini dulu menjadi date atau tanggal. Kita klik angka ini 1, 2, 3, kita pilih date. Nah, saya pakai tanggal 25 Juni 2024 sampai 30 Juni 2024. Nah, kemudian tempat. Nah, untuk tempat kita juga sama, insert timeline, smart chip, ya bukan timeline. Kita klik smart chip dulu. Kita pakai ini, place karena tempat ya. Nah, kita ketik aja tempatnya, contohnya BPMP Bali. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah kita pakai ini supaya kelihatan. Nah, oke. Ya, ini langsung berupa peta ya, Google Map. Ya, ini kita bisa panggil menggunakan add sama ya, add atau dengan insert itu sama sebenarnya. Oke. Nah, ini map ya, tempat ya. Nah, jadi itu smart chip ya. Jadi di bagian insert ini. Ya, please ya. Kemudian file. Nah, kita bisa gunakan add atau saya di sini file di sini saya pakai aja yang di sini ya, di insert ini. Sama aja smart chip, kita klik file. Nah, kita pakai yang mana ya? Kalau tidak ada di sini, kita bisa carikan apa namanya di sini. Contohnya saya pakai kegiatannya dari Google Slide ya, Google Slide. Nah, contohnya ini. Oke. Karena tidak ada di sana, kita copy aja ini linknya di atas ini. Kita klik share. Siapa tahu filenya tidak ada di sana. Kita klik aja yang ini, boleh. Ada banyak cara sih. Yang penting kita ambil linknya, link file itu ya. Oke, link filenya itu kita ambil. Kita klik share. Nah, kita copy link. Kemudian kita done. Oke. Nah, kita close ini. Nah, kita copy paste di sini. Nah, copy paste. Nah, ketika kita men-tag, saya lupa tadi, ketika kita men-tag anggota ini, kita bisa mention. Kita bisa mention orangnya ini dengan cara share ini. Saya lupa tadi menyampaikan. Ketika kita men-tag anggota itu, kita bisa share. Kita klik share. Nanti kita bisa undang mereka untuk melihat ini.
spreadsheet-nya ini seperti itu. Luar biasa. Nah, filenya saya copy dulu filenya tadi seperti ini. Nah, ini kalau link ini kan kurang bagus ya. Ini sebenarnya kita bisa jadikan chip namanya. Kita klik aja URL-nya ini ya, kita jadikan chip. Nah, nanti dia akan bentuknya berupa judul ya, judul daripada teks itu. Nah, lihat, perhatikan. Nah, dia tidak lagi link. Nah, oke, seperti ini. Nah, rating itu kualitas pekerjaan ini, siapa tahu kita perlu melaksanakan meninjau kualitas ya. Kita kasih rating. Nah, ini ratingnya kita bisa pilih di sini ya. Kualitasnya ini. Oke, kita percantik lagi supaya tengah-tengah. Kehadiran kita pakai menu drop down. Jadi dia di insert juga di bagian drop down. Nah, oke, jadi ada 3 ya, penting. Contohnya ya, skala prioritas ya, penting, biasa, kemudian sangat penting. Dan ini tidak penting ya. Nah, ini kita bisa warnai. Kalau tidak penting dia ya biru, kemudian biasa saja dia kuning, sangat penting merah. Kita done. Oke. Oh, ini kehadiran ya. Kalau prioritas ini saya hapus dulu, ini bukan rule. Untuk kehadiran kita bisa pakai yang namanya maaf ya, itu untuk prioritas tadi ya. Untuk kehadiran kita bisa pakai yang namanya ini tick box ya, seperti ini, tick box. Nah, kalau dia hadir ini. Kemudian kalau prioritas dia baru kita pakai yang namanya ini drop down. Saya lupa drop down, yaitu tidak penting. Oke, kemudian biasa, kemudian tambah lagi sangat penting. Nah, warna kita bisa rubah hijau, kuning, kemudian merah, dan oke. Nanti kita kelihatan di sini, kita bisa cantikkan ya supaya kelihatan ini. Nah, seperti ini. Contohnya ini sangat penting seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi saya kasih seperti ini, gampang kan Ibu Bapak? Jadi intinya Ibu Bapak, ketika menggunakan Smart Chip itu kita bisa menggunakan insert ya, atau menggunakan add seperti ini, add ya. Nah, seperti ini. Kita bisa memanggil file seperti ini. Nah, kemudian timeline. Apa itu timeline? Nah, kalau timeline kita labur timelinenya ini sini, kita klik insert, kita klik timeline. Nah, nanti akan membuat spreadsheet yang baru, kita oke. Ya, nanti lihat di sini. Dia akan dibuatkan timeline dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Ya, berarti ini adalah ini. Ya, timelinenya ini kita buatkan ya. Kegiatannya ini ada di spreadsheet baru, yaitu pelatihan saya pakai yang ini. Jadi dia pelatihan rapat Chromebook di sini ada. Jadi seperti itu cara menggunakan yang namanya fitur Smart Chip, kemudian timeline dan preview tables pada Google Spreadsheet. Semoga bermanfaat. Terima kasih.